Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jidni Zainul Ihsan dengan NIM 1924 kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjawab dari modul 5, yaitu ulangi untuk tahapan klasifikasi menggunakan data set point, prime Indian diabetes, dan base Kenker. Kemudian hitunglah akurasinya dengan confidence metric dengan presentasi data testing itu 20%, 30%, sama 40%. Nah, di sini saya sudah membuat jawabannya dari ketiga datasets, yaitu yang pertama dari dataset one terlebih dahulu. Dataset one itu udah ada di scikit-learn dataset, jadi sudah disediakan sama scikit-learn datasets yang kita akan menginputkan load one. Nah, di sini ada banyak library ya. Yang utamanya itu ada 4, yaitu NumPy, Pandas, sama scikit-learn, sama Matplotlib. Matplotlib kita tidak gunakan terlebih dahulu. Scikit-learn kita memakai banyak algoritma, yaitu model selection, tree, sama matrix, sama data sets, sama tree. Nah, ini kita buat untuk algoritma classification tree. Jadi kita klasifikasikan dengan menggunakan pohon-pohon yang seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita load one-nya, kemudian kita jadikan sebuah data frame pada variable one, kemudian kita printkan ya. Ini nama fiturnya apa aja, kemudian shape-nya yaitu berapa. Di sini shape-nya 178 13, jadi ada 13 kolom dengan 178 data. Nah, untuk 178 data itu sudah termasuk cukup buat variable setting data sama modeling. Nah, di sini ada X dan Y, di mana variabel Y itu adalah target. Targetnya itu diklasifikasikan berdasarkan X-nya. Jadi kalau kita punya fiturnya nilainya sekian, fitur A, B, C, D, E sekian, maka targetnya itu berarti namanya apa kayak gitu. Kalau misalkan di Iris kan kalau fiturnya sekian, maka kelasnya itu atau targetnya itu namanya Virginica dan lain sebagainya. Kalau ini ada banyak sekali, ada 12 fitur dengan target yang sekian. Ini fiturnya 13 ya, jadi kita tidak tahu nama dari sebuah kelas tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Kita X dan Y sudah kita buat. X-nya itu semua fitur, kemudian Y itu targetnya. Nah, kita split. Nah, untuk kegunaan dari scikit-learn range split itu membagi dari dataset tersebut yang sebelumnya urut dan tidak acak itu diacak, dan kita bagi sesuai keinginan kita. Kalau misalkan tes 0,2 berarti 20%, sama training setnya 80%, seperti itu. Dan sepertinya random state itu untuk algoritma randomnya, jadi bisa di 100 atau 24 atau bahkan 4 aja gitu. Itu terserah. Untuk nanti hasilnya ya kan, kalau misalkan random setnya diubah ya bisa jadi berubah seperti itu. Nah, ini ada CLF decision tree classifier. Nah, kita akan menggunakan function dari decision tree classifier yang mana random setnya itu disamakan sama yang ini. Nah, kita modeling ketiganya. Kita kan buat 3 model, yaitu yang testing data-nya 20%, kemudian 30%, sama 40%. Nah, kita modelingnya di sini namanya function fit. Nah, setelah itu setelah selesai nanti akan ada seperti ini, yang mana kita akan memprediksikan dari datasetnya. Jadi plot itu kita dapatkan dari X testnya. Nah, kita print nih untuk dataset 20% itu, maka hasilnya yang di plot itu tadi yang kayak gimana kayak gitu. Nah, untuk coefficient matrix T itu coefficient matrix yang mana membuat antara perbandingan antara matrix antara Y test sama Y prediction. Nah, kita hasilkan untuk akurasi skornya. Nah, akurasi skornya itu sekian, 77%, sedangkan yang 30% 30% 83%, sama yang 40% 86%.
Di sini tidak selalu data tes dibanyakkan selalu bisa ya, selalu lebih bagus, karena memang belum tentu hal itu juga terjadi. Bisa jadi algoritma kita salah, atau data preparation-nya kurang bagus, atau bahkan kalau kita buat data tesnya itu terlalu banyak, nanti dapat menjadikan overfitting, yaitu misalkan hasilnya 100% itu bukan berarti mesinnya itu pandai banget, enggak, tapi overfitting itu kondisi di mana mesin itu memahaminya tidak terlalu bagus, sehingga apa-apa dianggap seperti itu. Nah, ini untuk gambaran dari teks representasinya, yang mana kalau misalkan ini kurang dari ini, kemudian maka akan jadi 2 seperti itu. Classification tree itu akan diklasifikasikan dengan if else. Nah, yang mana akan membentuk sebuah tree kayak gini. Kalau misalkan ini masih ada lagi yang perlu diklasifikasi, ya makanya akan ada cabang baru kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ke base kanker. Base kanker itu adalah kanker payudara ya. Ini juga datasetnya udah ada di di Scikit-learn. Nah, kita read menjadi data frame ya. Kemudian fitur names-nya ada sekian, dan alhamdulillahnya datasetnya itu 569 dengan fitur 30. Nah, kalau seperti ini kan very bagus. Datasetnya banyak, semakin banyak dataset yang dilatih atau yang dibaca oleh model atau oleh mesin, nanti akan memberikan suatu pengalaman yang banyak juga. Nah, sebagaimana kita tahu, orang yang banyak pengalaman atau mesin yang banyak pengalaman akan mempunyai banyak pengetahuan seperti itu. Nah, ini fitur-fiturnya ada 30, kita baca aja. Kemudian langsung kita proses, di mana X-nya itu adalah ke-30 dari fitur ini. Nah, Y-nya itu target. Di sini kita tidak ada kelas juga ya, jadi kita klasifikasi diprediksi seperti itu. Nah, kemudian kita tes sebagai 0,2, 0,3, 0,4. Nah, di sini kita modeling menggunakan decision tree classifier, sehingga mendapatkan jawabannya. Kalau data tesnya 20%, maka 92%. Kemudian kalau 30%, 91%. Kemudian kalau 40%, 92%. Nah, di sini kita lihat bahwa semakin banyak data tes belum tentu semakin baik akurasinya, karena ya emang akurasi itu dipengaruhi oleh algoritmanya, data preprocessing, kemudian banyak hal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan bahwa data set 20% itu akan memberikan pengaruh yang baik. Jadi kalau misalkan kategori baik itu sekitar 90% sampai 95% itu sudah termasuk baik sekali. Nah, kalau untuk mau yang lebih-lebih bisa dicoba-coba untuk random speed-nya diacak atau diganti, misalkan bisa 24, kalau kadang-kadang ada yang 48 seperti itu. Nah, kemudian akan di print juga classification tree-nya, teksnya, sehingga mempunyai dari cabang-cabang tree yang sebagaimana ini. Nah, selanjutnya ada Indian data test, di mana data set ini ada di luar dari library, sehingga saya baca saja dari menggunakan pandas ya, ReadJSP. Kemudian kalau ReadJSP otomatis langsung menjadi data frame. Kita lihat dari fiturnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan targetnya outcome ini ya 1 sama 0. Nah, di mana data setnya itu terdiri dari 768 dikali 9. Nah, 9-nya itu ini, yang Y ini outcome ini nama kolomnya ya. Jadi kalau di Pandas bisa langsung dengan nama data frame-nya di titik sama nama kolomnya, itu langsung bisa diambil seperti ini. Nah, untuk yang value-nya yang lain, yang fitur-fitur yang lain itu kita ambil dari 0 sampai 8 ini. Sampai X seperti ini. Nah, kemudian kita test split lagi, training test split lagi menjadi 20%, 30% dan 40%. Kemudian kita fit ke modeling dengan decision tree classifier, sehingga mendapatkan hasil sekian. Ada 69%, 70%, sama 72%. Nah, di sini kita lihat sepertinya classification tree itu tidak cocok algoritmanya untuk menggunakan dari dataset ini, atau mungkin random sheet-nya kita ubah, kemudian kita bisa menggunakan PCA, yang mana PCA itu dapat digunakan sebagai
yang merangkum dari fitur-fitur tersebut, yang tidak menghilangkan dari nilai fitur tersebut. Sehingga pada saat setelah terjadi operasi, maka gambar setnya akan seperti ini. Sungguh sangat tidak efisien ya, karena terlalu banyak cabang-cabangnya sendiri. Maka tidak heran jika nilainya itu di bawah 80 semua. Bahkan yang 75 enggak ada, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Bisa untuk saran dari ini mungkin bisa menggunakan dari algoritma yang lain. Oh iya, untuk yang ini itu apabila kita tidak tahu terkait apa itu scattering data science, kalau kita kasih tanda tanya nanti ada akan kedua. Nah, di sini ada keterangan tentang function tersebut. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.